Nah, pada bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah sudah mengkonsep demikian bagusnya saat-saat Ramadan. Kadang-kadang ya kita selaku orang awam di luar bulan Ramadan ini kadang-kadang kita agak merasa berat. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Tiga hal inilah yang sangat penting. Kita kawal kehidupan kita kawal hidup kita senantiasa dengan memperbanyak istighfar. Karena kita itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya godaan, yang namanya salah, apalagi yang itu adalah shaghairudz dzunub atau kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil. Tapi kalau ini kita tidak kita sikapi dengan memperbanyak istighfar, yang kecil ini pun akan menjadi besar dan ini tidak terasa. Kemudian jangan sampai lepas dari apa itu sholawat al-Nabi, memperbanyak membaca sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah, ini luar biasa, yang seperti ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat, dan tentu saja dengan makna-makna yang lebih dalam dan lebih tinggi selawatnya Allah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja berselawat, kita, para malaikat berselawat, nah kita sangat-sangat penting membaca selawat. Yang terakhir adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah sudah mengkonsep demikian bagusnya saat-saat Ramadan. Kadang-kadang ya kita selaku orang awam di luar bulan Ramadan ini kadang-kadang kita agak merasa berat untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Tapi Masya Allah, ketika bulan Ramadan ini seakan-akan pintu keinginan, pintu kegairahan, dan pintu semangat untuk membaca Al-Quran ini dibukakan lebar, sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i itu mampu menghatamkan sittina khatmatan fi Ramadan. Mampu menghatamkan selama Ramadan bisa khatam 60 khataman Imam Syafi'i. Masya Allah. Juga para ulama-ulama kita ada yang juga dibaca atau satu bulan satu khataman di dalam sholat tarawih, dan dengan berbagai cara. Settingan Allah ini sangat luar biasa. Contohnya di dalam bulan Ramadan kita disunahkan qiyam Ramadan atau yang masyhur dengan sholatul tarawih. Berapa kali kita membaca Al-Quran? Minimal setelah sholat Isya 4 kali kita membaca suratul Fatihah. Belum kalau setelah Isya ada ba'diyah, ada ba'diyahnya minimal 2 rakaat sudah 6 kali baca suratul Fatihah. Belum tarawihnya 20 rakaat ditambah 3 kali witir, 23 kali tambah 4 atau tambah 7 yang dengan ba'diyahnya mungkin bisa tambah 7. Ini
hal yang sangat luar biasa. Di luar Ramadan mungkin setelah Isya kita nggak sempat baca Fatihah sebanyak itu dari orang-orang yang khusus. Belum nanti sholat nawafil yang lainnya seperti tahajud, tasbih, ataupun sholat hajat dan rawatib, banyak sekali. Oleh karenanya ini peluang yang luar biasa dari segi fadilah. Kemudian yang paling penting lagi adalah mengapa Ramadan ini dibuat oleh Allah seperti itu, bahwa kita tidak hanya sunnah tapi diwajibkan dengan kutiba alaikumusiyam. Ini Allah punya rencana besar untuk mengangkat harkat martabat manusia, yang ini adalah apa? Manusia itu adalah diciptakan Allah fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Nah, ciptaan yang lebih ahsan dibanding ciptaan Allah yang lain. Bahkan Allah memuliakan Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ila akhir ayat. Ini sebenarnya Allah sangat meridhai, artinya itu kalau kamu sebagai manusia yang ingin terhormat ini dilatih melalui latihan jiwa agar kita tidak terjebak di dalam kekuatan hawa, kekuatan hawa nafsu, yang itu hawa nafsu dimiliki juga oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lain seperti hayawaniyat atau sabuiyat, binatang ataupun hewan-hewan liar, hewan-hewan liar. Nah, inilah Ramadan ini adalah riyadhah nafsiyah, latihan jiwa untuk melatih diri. Melatih bagaimana menahan lapar. Insya Allah lah. Kemudian sangat disunahkan untuk tasahur, untuk sahur. Sangat disunahkan untuk iftar. Tapi juga kulu washrabu wala tusrifu dan sebagainya. Selama siang Ramadan tidak diperbolehkan bergaul intim dengan istri dan sebagainya. Boleh ketika malam hari dan sebagainya. Pengendalian seperti ini setiap tahun agar manusia itu bisa mencapai kemuliaan sebagai manusia, sebagai insan, sebagai hamba Allah yang ini diserahi untuk menjadi memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya juga mampu membimbing putra-putranya. Lalu kita sebagai pengasuh pondok pesantren juga santri-santrinya. Dan ini terus berkelanjutan terus. Memang para hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menghilangkan apa yang itu namanya nafsu atau hawa nafsu. Tetapi kita diperintahkan untuk mengelola, mengarahkan, mengendalikan keinginan nafsaniyah ini, dikendalikan, diarahkan ke arah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke arah kemuliaan, ke arah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga ke arah bagaimana dikendalikan untuk jangan sampai menerjang, melanggar apa itu yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebetulnya nikmat yang sangat besar bagi kita sekalian, umat Muhammad SAW, dan ini juga insya Allah dengan demikian
kita bisa mensikapi persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan keumatan, persoalan kemasyarakatan dengan senantiasa kita insaf dan mohon penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kendalikan semuanya diri kita dan kita arahkan di dalam timbangan yang adil, adilu wa aqrabu littaqwa, dengan senantiasa kita mengendalikan diri. Oleh karenanya maka ada sebuah nazam Asmaul Husna, di antara bagaimana kita mohon untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita ke arah Shiratal Mustaqim, ke arah jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan membawa maslahat dan manfaat besar pada umat, yaitu wa maliku malikna zimama nufusina wa quddusu qaddisha salamun fasallima. Ya. Wa maliku, wahai Allah yang maha menguasai, malikna zimama nufusina, ya. Berilah kami untuk punya kemampuan mengendalikan nafsu-nafsu kami. Wa quddus, wahai yang maha suci, qaddisha, sucikanlah ya Allah, berikanlah pencerahan hati-hati kami ini, ya. Salamun fasallima, wahai maha pemberi selamat, berikanlah kami keselamatan. Nah, insyaallah inilah yang tujuan-tujuan yang besar, bagaimana dalam hidup ini kita diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan saat wafat nanti juga diberi keselamatan oleh Allah di alam barzah. Yang terakhir adalah keselamatan nanti yaumal ba'ts, pada hari kebangkitan, pada hari akhir kelak. Sampai selanjutnya.